Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanggar Belajar Solusi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dengan materi esensial, makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy. Materi yang pertama yaitu adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat konser musik seperti ilustrasi pada di gambar? Ada beberapa alat musik yang ditampilkan. Coba sebutkan satu persatu jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya. Nah, sebagai ilustrasi di gambar, di situ terdapat ada gitar, drum, bass, dimana kalian tentu sudah mengetahui ya bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika kalian mendengarkan sebuah lagu yang kalian sukai, tentu kalian mendengarkan lagu tersebut merasa senang, terhibur, bahkan bisa menginspirasi. Begitulah yang dinamakan dengan harmoni, sesuatu yang selaras, serasi, dan bahkan bisa dikatakan indah. Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka, disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepos liro, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itulah kalian dituntut hidup di masyarakat harus saling bantu-membantu, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan harus mementingkan kepentingan masyarakat, baik masyarakat lingkungan sekitar atau bagi bangsa dan negara. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari kekayaan budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoni jika diselenggarakan festival budaya daerah. Materi yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda
baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar beraneka ragam, barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda inilah harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan meningkatkan penghidupan yang lebih baik dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar atau kemudahan-kemudahan lainnya yang memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, serta akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya anak-anak, ekonomi sangatlah susah. Kita harus lebih bersabar, hemat, supaya kita tetap masih dapat bertahan hidup di masa pandemi ini. Materi yang ketiga yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Anak-anak amati gambar pada ilustrasi pada layar tersebut. Tentu kalian sudah tahu para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan. Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangan pula sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perilaku yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan.
Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Pada intinya, yang namanya harmoni adalah suatu perbedaan yang menjadi satu, yang indah, selaras, bahkan bisa menciptakan sebuah kehidupan yang indah, bukan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.